My heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing into my heart as I worship you. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah,
Ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersuka cita karena kasih Tuhan besar atas kita. Mari nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Katakan kasihnya, dia besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Percaya, katakan amin. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan bersama dengan para singers, mari nyanyikan kasih. Kasih yang begitu besar, haleluya, lebih kuat dari dosa. Yesus, kasih yang menemukan, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Percaya, katakan amin. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Ku tak akan, hanya untukmu tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu dibebaskan, dibebaskan, dibangkit. Lagi sama-sama ya. Come on. Hanya untukmu tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Sekali lagi, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya. Kami bersuka cita, kasih setianya besar.
Sebab kasih setia Tuhan besar atas kami. Kami bersyukur, kami dibebaskan, dipulihkan. Oleh karenanya janji-Mu terus hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, janji-Mu hidup dalam kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Oh, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku Yesus. Oh, terima kasih, ku berterima kasih
buat kasih setia. Boleh musik saja mainkan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kami mau sembah Engkau, kami bersyukur ya Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Amin, amin Tuhan. Yesus, haleluya. Mari dengan lembut kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Yesus, terima kasih setiamu lebih dari hidup ya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dalam hidupku, buat kasih setiamu. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu
Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya besar atas kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jesus, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Mari dengan para singers, Bapak Ibu nyanyikan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu dalam hidupku. Anugerahmu besar di setiap sebab kami memuji-muji-Mu ya Tuhan. Engkau besar. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Kami mengangkat tangan kami bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap. Sekali lagi bersama-sama kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap. Kami memuji-Mu sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. For you are great, you do miracles so great. Come on. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. Sekali lagi bersama-sama. Sebab Kau besar, Dia hebat, Dia dahsyat. Come on. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus Tuhan, Yesus.
Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang ajaib, Dia dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus Tuhan. Oh. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sampai pada hari ini kami boleh menikmatinya Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami saat ini bersepakat berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa biar kiranya kasih karunia Tuhan terus memenuhi kehidupan kami Tuhan. Melewati masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami belajar Tuhan, kami mau senantiasa mengucap syukur Tuhan. Belajar untuk lebih lagi bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau belajar mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan menetapkan panggilan yang mulia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar hadirat-Mu dinyatakan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya dalam segala pergumulan kami Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan, biar kiranya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik pergumulan apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memulihkan semua. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan akan mengangkat kekhawatiran dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersepakat berdoa untuk Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo, bersama dengan Pelaksana Harian Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Beni Gunawan, bersama dengan kelima wakil Gembala Rayon 2 di Bandung Tuhan. Biarnya kasih karunia Tuhan turun ya Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memenuhi terus Tuhan hati dan pikiran, pelayanan, kehidupan ya Tuhan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan kekuatan yang baru Tuhan, semangat yang berasal daripada Tuhan terus Tuhan membawa Tuhan Yesus pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan terus menyenangkan Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan buat setiap kami. Bahkan Tuhan akan pakai luar biasa lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus menuntun ya Tuhan. Visi dan misi yang berasal daripada Tuhan, Tuhan limpah-limpahkan. Isi hati-Mu Tuhan curahkan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Supaya kami semua Tuhan boleh dibimbing menjadi satu jemaat yang kudus Tuhan Yesus. Yang dewasa, yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu.
Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa kami, Tuhan. Kami mengangkat buat bangsa, tangan kami buat bangsa kami, Tuhan. Biar kiranya hujan pertobatan terjadi, Tuhan. Hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami, Indonesia, Tuhan. Damailah Indonesia, damailah bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dengan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tuhan. Biar kiranya kesehatan turun, Tuhan, kepada para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat dalam mengatur negara ini, Tuhan Yesus, supaya boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, ya Tuhan Yesus. Kami percaya, ya Tuhan Yesus, Tuhan akan menuntun bangsa kami keluar dari pandemi ini dan berkemenangan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan semua aparat pemerintah dari pusat sampai daerah ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya ada Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam melaksanakan pemerintahan ini, Tuhan. Kami juga saat ini, Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami sambut dengan sukacita kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Nah, saudara, pada tahun ini Tuhan memberi tema tahun paradigma yang baru. Dan salah satu ayat temanya adalah di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya ajak kita melihat itu bersama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan ayat ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tadi disebutkan kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Saudara, banyak orang Kristen yang fokus hidupnya itu ada pada masa lalu, sehingga tidak bisa bertumbuh secara rohani. Tidak bisa hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan. Karena masa lalunya terus menghambat, menggandoli dia. Saudara, dalam Alkitab ada contoh, yaitu orang Israel. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan ketika ada di padang gurun, ternyata mereka tidak bisa melupakan Mesir. Ini yang menghalangi sebagian besar dari mereka untuk masuk tanah perjanjian, karena mereka terus ingin balik ke Mesir, ya. Padahal Mesir ini adalah bicara tentang perbudakan. Mereka diperlakukan kasar, tidak manusiawi. Saudara, mereka keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak keluar dari mereka. Saudara, Mesir adalah gambaran keduniawian, paradigma yang lama, kedagingan. Sedangkan Tuhan berkata, khususnya tahun ini kita harus hidup dengan paradigma yang baru, yaitu surgawi. Sekali lagi, banyak orang Kristen yang sudah lahir baru tapi masih hidup secara duniawi, memakai paradigma yang lama. Ini berbahaya, karena bukan hanya menghambat kerohanian mereka, menghambat berkat, tetapi bisa menyebabkan kehilangan keselamatan. Ya, dalam Bilangan 11 ayat 5 dikatakan, orang Israel berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Saudara, padahal Tuhan sanggup memelihara mereka di padang gurun, mereka tidak kekurangan makanan. Ya, saudara, tapi dikatakan banyak dari mereka dikuasai nafsu rakus pada saat itu. Saudara, sekali lagi, padahal mereka di Mesir itu diperbudak, diperlakukan tidak manusiawi, disiksa, aniaya, banyak yang mati sia-sia. Saudara, inilah orang Israel. Keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari mereka. Gambaran dari orang Kristen, keluar dari dunia, tapi dunia tidak keluar dari hidup mereka. Dalam Bilangan 14 ayat 3-4 dikatakan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian di seberang Sungai Yordan,
Musa mengutus para pengintai, dan ketika mereka kembali, saudara, yang membawa kabar baik hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya, saudara, mereka berkata, oh gak mungkin kita bisa masuk ke sana. Penduduknya raksasa. Itu satu negeri yang memakan orang. Pokoknya berita yang negatif. Itu menyebabkan orang Israel dikatakan sekali lagi ingin kembali ke Mesir. Dikatakan Bilangan 14 ayat 3-4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, ini ciri dari orang-orang yang tidak percaya pada janji Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai, mereka akan memiliki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Mereka terikat dengan masa lalunya. Tidak bisa melupakan yang di belakang mereka. Tuhan Yesus memperingatkan dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, orang membajak tapi kalau noleh ke belakang, alur bajaknya pasti tidak karu-karuan, tidak bisa lurus. Demikian juga ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari dosa masa lalu. 2 Petrus 1 ayat yang 9 katakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terus saudara, dihantui rasa bersalah. Yakinlah kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara, dan saudara minta ampun, kita minta ampun akan dosa kesalahan kita diampuni sempurna. Iblis dikatakan dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10, dia seorang penuduh. Dia selalu mendakwa siang dan malam, mengingatkan dosa-dosa yang sudah kita selesaikan. Saudara, tinggalkan semua itu. Iblis berusaha supaya kita melihat ke belakang, antara lain dengan trauma. Saya pernah mengalami trauma, saudara. Pada saat naik pesawat menuju Batam waktu itu. Tiba-tiba, saudara, terjadi turbulence. Itu anjlok, naik lagi, anjlok lagi. Sampai kereta dari pramugari itu sampai terlempar, saudara. Ya, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pesawat ini oleng. Ketika akan mendarat, saudara, saya lihat, wah ini sudah mulai berbahaya karena pesawatnya oleng, saudara. Ya, dan mendarat itu nggak rata, tapi goyang begitu, sayapnya hampir menghantap tiang. Saudara, itu trauma yang saya alami. Ya. Sejak itu saya naik pesawat lagi, saya ketakutan, saudara. Saya pegangan. Tapi saya lawan terus dengan pertolongan Tuhan Yesus. Bisa. Saudara pun bisa. Saudara bisa menang dari masa lalu, dari rasa bersalah, dari ketakutan-ketakutan masa lalu. Haleluya. Saudara, hal yang kedua adalah Tuhan mau saudara dan saya mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Ada perumpamaan Tuhan Yesus. Dikatakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sepintas sama karena mereka sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ya. Tapi beda persiapannya. Yaitu 5 gadis bijaksana ini mempersiapkan minyak di dalam buli-buli. Mereka bawa minyak cadangan. Artinya mereka fokus ke depan. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Bukan hanya tahu mempelai akan datang, tetapi mempersiapkan diri. 5 gadis bodoh ini tidak, saudara. Dan ketika mempelai itu datang, maka 5 gadis bodoh ini kebingungan karena pelitanya hampir mati. Saudara, dan akhirnya mereka ditinggal, pintu ditutup, dan ketika mereka berseru, maka ada suara, "Aku tidak mengenal kamu." Saudara, yang dikasihi Tuhan, minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali. Dan dia akan menjemput kita, yaitu gereja yang dalam kondisi penuh Roh Kudus. Ya, saudara. Lalu yang kedua juga perumpamaan tentang talenta, hamba dan talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5.
Yang 2 dan 5 dia tahu. Karena Alkitab katakan nanti tuannya akan datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Mereka kerjakan sampai berlipat ganda. Tapi yang dikasih talenta 1, dia sama sekali tidak peduli dengan tuannya. Saudara, talentanya disembunyikan di dalam tanah. Saudara, akibatnya hamba yang 1 talenta ini, dia kemudian ditolak, dikatakan dibuang ke dalam api neraka. Saudara, kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Amsal 23 ayat 7a katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tapi di Amplified Bible ini lebih bagus. Dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang itu berpikir, dia berpikir dalam hati, demikianlah ia. Pikiran yang kita bangun itu akan menyebabkan kita akan jadi seperti itu, saudara. Mari kita berpikir seperti Kristus. Berpikir yang menang. Berpikir yang sesuai firman Allah. Bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Kita pasti tidak akan terkalahkan. Saudara, iblis berusaha mengalihkan perhatian kita seperti saat dia mencobai Tuhan Yesus pada waktu puasa 40 hari. Yang pertama apa? Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Ya. Yang kedua, dia menyuruh dengan imbalan kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu lewat salib. Yang ketiga, dia menggoda supaya Tuhan Yesus mencobai Allah dengan menyuruh lompat dari bubungan bait Allah. Ini distract, pengalihan perhatian. Saudara, jangan mau dialihkan perhatian hanya masalah apa? Roti contohnya. Soal makanan, jangan mau. Saudara, ya, atau kemegahan dunia ini, kenikmatan dunia, jangan. Saudara, sebab keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus, sorga, itu tidak ada bandinginya. Itu lebih dahsyat dari semua semesta, semua yang diinginkan oleh manusia. Tuhan Yesus telah berikan untuk saudara dan saya. Percayalah pada janji Tuhan untuk masa depan kita, anak-anaknya. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, yang ketiga, berlari-lari untuk memperoleh hadiah atau mahkota. Saudara, mari kita jadi Kristen, gak pasif, tapi lari. Kejar perkenanan Tuhan, bukan berkatnya. Daud, dia mengejar nomor 1, perkenanan Tuhan, bukan berkatnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Daud berkata, lebih baik ya 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagiku engkau segalanya. Selalu itu bahasanya Daud. Saudara, meskipun tidak mudah dan harus bayar harga dalam berlari untuk mengikuti kehendak Tuhan, tapi ayo kita lakukan, ya, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberi kekuatan, menolong kita apapun masalah yang saudara hadapi. Ya, saya tidak tahu apa masalah yang saudara hadapi, tapi saya percaya di tempat saudara masing-masing Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa melakukan mujizatnya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, saudara, ya. Saya sudah dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Teman-teman saya sudah tahu bahwa saya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Pada waktu ulangan, mereka rata-rata sebagian besar menyontek. Wah, saudara, karena saya harus menjaga supaya tidak terpengaruh, saya duduk paling depan. Yang di belakang ini udah bisik-bisik, nyontek, ya, buka buku catatan, sebagainya. Guru nggak lihat. Saudara, apa akibatnya, saudara? Terutama saya ingat ulangan agama. Itu gurunya menuntut supaya tiap kalimat titik komanya harus sama jawabannya. Padahal itu panjang-panjang berupa pengertian. Wah, nilai saya nggak bisa lebih bagus dibanding dengan yang nyontek. Tapi karena saya mengandalkan Tuhan, ketika ujian, saudara, mereka nggak bisa nyontek.
Saya sudah biasa menghafal. Dan akhirnya, saudara, ketika lulus, saya mendapat nilai lumayan, saudara. Juara 3 satu sekolah itu, saudara. Ya, kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Meskipun harus bayar harga. Orang lain berbuat curang, kita tetap harus jujur. Saudara, Ibrani 12 ayat 1-3 menganjurkan supaya kita terus memandang tertuju kepada Tuhan Yesus mata rohani kita. Karena kita sedang ada dalam perlombaan rohani yang diwajibkan. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tetap fokus pada Tuhan. Ya, supaya tidak terjadi seperti Petrus ketika Tuhan mengajak dia berjalan di atas air. Petrus pertama bisa berjalan di atas air, berjalan di atas ketidakmungkinan. Tapi ketika dia mulai merasakan gelombang, fokusnya mulai terbagi, mulai tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus, dia mulai tenggelam. Saudara, percayalah kalau saudara dan saya tetap fokus pada Tuhan Yesus, tidak ada satu persoalan pun yang bisa menenggelamkan, menghancurkan saudara dan saya. Justru kita akan berjalan di atas ketidakmungkinan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh mahkota, Tuhan Yesus berkata kita harus menjadi seperti anak kecil. Matius 18 ayat 4 katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, apa maksudnya? Anak kecil itu antara lain gampang mengampuni. Tuhan mau saudara dan saya juga gampang mengampuni. Jangan simpan dendam, sakit hati, kecewa, kebencian. Jangan, saudara. Ya. Yang kedua, anak kecil ini sangat percaya pada orang tuanya. Orang tuanya ngomong apa saja dia percaya. Kita harus juga demikian terhadap Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang berkata, Dia yang berjanji, tidak akan pernah mengingkari. Saudara, supaya tidak lelah dalam berlari dalam perlombaan rohani ini. Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kuncinya menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dengan saat teduh, saudara? Saya ingat dulu, saudara, waktu saya khotbah tentang saat teduh. Yaitu berdoa, baca Alkitab setiap pagi, setiap hari mengawali hidup kita. Saudara, ada seorang yang mendengar ini. Dan dia berkata, dia melakukan. Tapi gak rutin tiap hari, bolong-bolong. Saudara. Satu hari ketika dia dengar radio panggilnya memanggil dia. Ya, saudara, waktu itu belum ada handphone. Ya, radio panggil. Dan ternyata dia ditunggu untuk ke tempat penghilangan minyak. Singkat cerita dia naik helikopter, ketika di atas helikopter baling-balingnya mengalami gangguan dan mulai jatuh. Dia ingat pagi itu dia belum saat teduh, dia belum berdoa minta penyertaan Tuhan, belum baca Alkitab, dia minta ampun Tuhan kasih kesempatan aku sekali lagi. Untungnya Tuhan kasih kesempatan, saudara. Baling-baling itu bisa mutar lagi dan helikopter itu terangkat lagi. Tapi sejak itu dia ingat bahwa dia tidak mau bolong-bolong lagi dalam bersaat teduh, berdoa, dan membaca Alkitab setiap pagi. Mari, saudara, saya ulangi sekali lagi 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, lupakan apa yang di belakang kita. Yang kedua, mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Dan yang ketiga, berlari-lari untuk memperoleh hadiah atau mahkota sekalipun harus bayar harga. Saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu. Apapun persoalanmu, saudara. Apakah engkau sakit? Engkau sedang tertekan? Engkau mengalami persoalan keuangan? Persoalan hubungan dalam anggota keluarga? Hubunganmu dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, jamah anak-anakmu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, biarlah yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau terima kesembuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Uralabata karalaba syandara labaraka yang terikat Tuhan.
Oh, dan kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, bebas lepas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tertekan, mengalami kekalutan, engkau yang terintimidasi saat ini. Bebas dalam nama Tuhan Yesus, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan-hubungan yang retak dalam anggota keluarga Tuhan, suami, istri, orang tua, dan anak-anak Tuhan, berkati Tuhan, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, mereka yang mengalami persoalan keuangan saat ini, pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, janji mengandalkan Tuhan, engkau pasti mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mereka yang retak hubungannya dengan Tuhan, Tuhan kembalikan kasih semula, penuhi kami semua dengan kasih semula-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Rayon 2 Tuhan. Pakai untuk menuai sebagai utusan Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yeah, haleluya, haleluya, yeah. Oh haleluya, ku memuji-Mu.